Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, saya Jihan Audina Sifah, saya Fitrotunisa Azahra, saya Suinisa Sabila, saya Nurul Andini, saya Adinda Rizki, saya Ilana Rajija. Kami dari Universitas Cendekia Abditama, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam, Sejarah Peradaban Islam. dosen pengapuh Ibu Dr. Maimunah MAPD. Kami akan menjelaskan materi yang berjudul penjajahan Barat atas dunia Islam dan perjuangan kemerdekaan negara-negara Islam. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Rizki. Saya di sini untuk menjelaskan materi tentang penjajahan Barat atas dunia Islam dan perjuangan kemerdekaan negara-negara Islam. Secara etimologi, Renaissance atau biasa disebut dalam bahasa Indonesianya Renaissance, yaitu diambil dari dua gabungan kata, re dalam bahasa Latin, lagi dan naissance, yaitu dalam bahasa Prancis yang artinya terlahir. Jadi kalau digabungin Renaissance itu artinya terakhir kembali menjadi Renaissance atau sebuah periode dalam sejarah Eropa yang ditandai dengan gerakan menghidupkan kembali peradaban Eropa yang sesuai dengan namanya di abad 14 sampai 17. Istilah ini memang dipakai buat memperjelas kebangkitan peradaban Eropa yang saat itu bangkit dari keterpurukan mereka, khususnya dari yaitu Dark Age. Dan nggak cuma itu doang sih, mereka juga ikut berevolusi oleh hak ilahi monarki menjadi lebih ke arah yang tadinya humanisme dan rasionalisme. Maka dari itu istilah ini muncul realism atau manusia-manusia yang berpikir idealis. Contohnya kayak dia nih, namanya Leon Battista Alberti, yang mempresentatifkan kebebasan dan berpikir berekspresi untuk mencapai apapun asalkan dia punya keinginan. Halo, nama saya Bintang Utama. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang terlahirnya peradaban Renaissance. Nah, latar belakang terjadinya peradaban Renaissance itu dipengaruhi oleh berbagai faktor. Yang pertama, salah satunya adalah karena wabah penyakit. Nah, pada saat itu di Eropa ada wabah penyakit disebut dengan Black Death, dan juga ada pes bubonic yang memang mengakibatkan hilangnya sepertiga populasi di Eropa pada masa itu. Yang mana masyarakat Eropa pada saat itu yang tadinya dipengaruhi oleh teologi yang sangat percaya kepada Tuhan, lama-kelamaan akan berhenti untuk mempercayai Tuhan, akan mempertanyakan kekuasaan Tuhan. Nah, hal itu juga yang membuat banyak orang-orang Eropa itu akhirnya mengkaji ulang literatur klasik, seperti halnya literatur klasik dari Yunani kuno, Romawi kuno, dan juga lain-lain lah ininya. Terus yang kedua, melemahnya pengaruh gereja. Hal ini bisa terjadi karena seperti yang sudah saya bilang tadi, kalau di pada wabah hitam itu atau Black Death itu, kan orang tuh banyak yang mempertanyakan Tuhan, kan otomatis juga mempertanyakan di mana gereja ini selama ini mendoktrin masyarakat. Nah, ditambah lagi dengan maraknya korupsi-korupsi yang terjadi di gereja. Salah satunya adalah penjualan indulgensi. Nah, for disclaimer, indulgensi itu kayak semacam apa ya? Itu kayak semacam surat penebusan dosa yang dikeluarkan oleh gereja Katolik pada saat itu. Nah, orang-orang akhirnya jadi banyak yang geram kan, udah ditambah dengan banyaknya wabah penyakit yang mengancamkan sistem ekonomi pada masa itu, ditambah juga gereja yang semena-mena korupsi gitu kan, dengan meningkatkan penjualan indulgensi pada masyarakat kelas bawah. Akhirnya banyak orang yang memang keluar nih tokoh-tokoh. Salah satunya adalah Martin Luther yang pada saat itu menetapkan gerakan reformasi gereja Katolik dan akhirnya menciptakan aliran baru yang disebut dengan Kristen Protestan. Nah, terus yang ketiga, pada masa itu juga waktunya sangat berdekatan dengan perang yang terjadi. Salah satunya adalah perang 100 tahun antara Inggris dan juga Prancis. Nah, pada saat itu orang Inggris itu mengklaim takhta di Normandia, sedangkan Prancis itu mengklaim kalau Normandia itu bagian dari wilayah Prancis. Walaupun seperti yang kita tahu kalau zaman sekarang pun Normandia itu bagian daripada Prancis kayak gitu. Nah, itu juga salah satu yang memperburuk juga gitu, karena adanya perang. Nah, terus dan yang terakhir yaitu ditaklukannya Konstantinopel oleh Muhammad Al-Fatih. Nah, hal ini juga mengakibatkan
orang-orang Eropa tuh nggak mau gitu menjadikan Konstantinopel tetap sebagai pusat perdagangan dunia, pusat perdagangan Eropa pada masa itu, karena ya itu hanya akan menguntungkan orang-orang Muslim. Akhirnya orang-orang Eropa, terutama para raja-rajanya, memfokuskan pusat perdagangan Eropa pada saat itu di Italia, yang mengakibatkan terbentuknya kekaisaran, terbentuknya era reformasi itu atau era Renaissance kayak gitu. Nah, ini juga dikuatkan dengan munculnya banyak sekali hal-hal kayak literatur baru, pemikiran-pemikiran kritis, ditambah juga salah satunya yaitu dengan terbukanya era kolonialisme, karena ditemukannya benua Amerika oleh Christopher Columbus pada saat itu pada tahun 1492, dinamakan juga benua Amerika oleh Amerigo Vespucci, dan setelah itu juga pada tahun 1498 itu juga ditemukannya jalan menuju India atau menuju timur melalui Tanjung Harapan pada saat itu juga, akhirnya membawakan kekayaan, pundi-pundi kekayaan kepada benua Eropa, dan juga membuka gitu loh, nuansa baru, wacana baru gitu terhadap perkembangan Eropa selanjutnya. Itu juga mengakibatkan munculnya pemikiran-pemikiran kritis, aliran kritis, ditambah juga dengan era-era keterbukaan pada masa itu yang mengakibatkan terbentuknya era Renaissance. Jadi perlu diketahui saat era ini muncul pada abad ke-14 banyak kemajuan kontras yang terjadi. Yang pertama, berkembangnya ilmu pengetahuan yang sangat besar, dan yang kedua, terjadinya komponen Microsoft dan lain-lain. Nah, karena penemuan ini tak ternilai harganya, yang menjadikan bangsa Eropa maju dalam bidang perdagangan, karena bangsa Eropa tidak lagi bergantungan pada jalur yang telah dikuasai umat Islam sebelumnya. Oke, pembahasan pertama yaitu penjajahan bangsa Barat terhadap anak benua India dan juga Asia Tenggara pada abad ke-16 dan juga ke-17. Benua Eropa seperti Portugis, Belanda dan juga Inggris memperluas pengaruh mereka di wilayah-wilayah yang pada saat itu dikuasai oleh kerajaan-kerajaan Islam, terutama di benua India dan juga Asia Tenggara. Beberapa faktor memperluas proses ini salah satunya adalah yang pertama motivasi ekonomi, kemudian selanjutnya yang kedua adalah persaingan kolonial, kemudian selanjutnya adalah kelemahan internal, kemudian yang keempat adalah strategi penakluk dan kolonisasi, kemudian yang terakhir yaitu adalah upaya komprehensi agama. Nah, faktor internalnya berupa yang pertama adalah ketidakmampuan pemerintahan, dan yang kedua adalah stagnasi ekonomi, dan yang ketiga adalah konflik kolonial. Nah, faktor eksternalnya adalah yang pertama imperialisme Eropa, dan yang kedua adalah kontrol sumber daya, dan yang ketiga adalah infrastruktur dan teknologi, dan yang keempat adalah politik kolonial, dan yang kelima adalah ekonomi dan sumber daya.